Ya, ya, lihatlah ini kan, perbedaannya memang sangat jauh. Nah, ini nih. Ah, Ini nih. Ini dia. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Ya, ya, lihatlah ini kan, perbedaannya memang sangat jauh. Nah, ini nih. ah, Ini nih. Ini dia. Ini kan, ini Pak Saifuddin tuh. Kenapa sekali kan? Ya, Betul, ya, abang bilang tadi seperti anak dengan ayahnya. Betul, ini kan jujur, kita kalau kita bicara ini ya, yang nggak apa-apa. Itu sih dia nggak udah apa-apa. Aku keriput-keriput, udah seperti kalau jarak demikian. nggak apa-apa. Bunda, aku kok pengen juga bunda jarak jauh. Terus jarak 15 tahun, 20 tahun. Betul, ya. Bunda, aku Tapi izin dulu bukan nih itu Bunda yang ya. jadi persoalan, bukan umur ya. Yang jadi persoalan bagaimana keduanya itu mm, meninggalkan keyakinan yang akidahnya sangat kuat hanya untuk menjadi orang yang terjamin secara finansial. Nah ini, gimana Enggak pendapat juga Abang sih Maman? Bunda. Enggak juga. Saya tahu itu. Enggak juga. Secara Enggak finansial juga? enggak juga sebetulnya. Tapi Enggak mungkin juga ya? eh iya, tapi Ya di mungkin awal-awal tidak, tapi setelah eh, oh itu dia, Sarah Ayu tuh seusia anaknya Pudin yang Ustadz itu dah. Oh, iya iya iya. Ini abang dan oh iya, Hashim iya. Mati nggak bisa naik ya nampaknya. Ya Tadi udah naik. Bunda, udah aku juga kirim mau izin bulldozer. turun dulu ya. Sebentar Bunda. Mau Baik baik bersafaria baik dulu. baik. Ya. Ya siap 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 siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abang dan. Monggo. Salam. Ya Ananias Damaskus apa kabar? Ya baru bergabung monggo monggo. Nggih. Ya Soal kesaksian Ustadz itu ya lucu-lucu lah. Kang Iya, Aksiomatik kena ban ya Kang ini anunya akunnya. Masya Allah. Bunda sudah kirim bulldozer tapi tidak bisa naik gitu ke ruang tamu, Kang Aksiomatik. ya. Kesaksian kan, memang ajaib lah cerita sama ketemu Tuhan Betul, Yesus. Memang itu betul, nabi. Nabi Aing nggak pernah ketemu Tuhan, apalagi itu itu siapa? betul. Berarti yang ditemui pasti bukan Tuhan. Nah ini Iya. penting. Yang ditemui pasti bukan Tuhan. Dan Nabi aja nggak bisa ketemu Tuhan. Dia tuh Iya, siapa? benar, Abang Dah. Betul sekali. Bang Alif Alif silakan naik Bang Alif Alif. Bunda kirim bulldozer ya. Naik Abang Alif Alif nih. Kang Aksio, apakah ada kendala sehingga tidak bisa naik ke ruang tamu, Kang? Irwan Lebih Papua, hebat, apa kabar Abang Irwan Papua? lebih hebat daripada Nabi itu yang murtadin itu saksi ketemu Tuhan. Wah, luar biasa. Itu Lebih menandakan konsep ketuhanan dalam agama mereka itu amburadul gitu loh Bang. Satu ah, bilang tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Ya, bilangan 23:19. Nah, nggak taunya, jangankan di bilangan, di kitab kejadian Tuhan bergulat. Orang menggulat Tuhan, orang itu pula yang menang. Ini dari mana? jangan pula saksi murtadin kayak itu ketemu Tuhan. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Saudara kita nih ketemu Tuhan. Tapi tepuk tangannya Astaga, ya. betul. Abang ini mantap nih akidahnya, Alhamdulillah, karunia Allah. Tapi orang-orang seperti mereka itu betul-betul hidup dalam dunia yang mengambang. Kadang Tuhan begini, kadang Tuhan begitu. Ya, terserahlah siapa yang nulis Bible. Yang ini nulis di kejadian bilang begini,
Yang satu nulis di kitab bilangan bilang begini, beda lagi. Bagaimana mungkin? Hebat sekali, ya kan? Bang Oyon, apa kabar Bang Oyon? Masya Allah. Ya, gimana Bang Langit Bumi? Ketemu Tuhan, Iya, kesaksiannya mereka Yang tadi itulah biasa itu ketemu Tuhan. 50. Astagfirullahaladzim. Gini Bun, apa kita kan sebagai muslim kenal yang namanya istidroj ya, istidroj. Yang Raffi difirmankan Rafa, dalam surat Maturun. Al-An'am. Iqbal Ya, Al-Hasani menggunai Abang Da Iqbal. Iya. Bang Raffi Rafa, Bunda Hakim Bulldozer gitu. Ya, silakan gitu. Lanjut Abang Da. Maaf. Bunda sambil menyapa mereka yang iya datang Bun. dan Iya, nggih, iya kan sebagai kita kenal silaturahmi dengan kepada istidroj. mereka. Ya, istidroj itu kan ketika mereka lupa akan Tuhannya, Persis. mereka dibukakan pintu kesenangan, mereka bergembira di dunia secara tiba-tiba, Ya, dibiarkan oleh Allah. mereka Maksud Allah diajak. supaya ada waktu bagi mereka untuk insyaf. Rupanya malah begini. Ya kan? Iya, Astagfirullahaladzim. Betul sekali. Nah, Bang Aziz, Masya Allah. Jadi, bagaimana mungkin orang membuat kesaksian bertemu dengan Tuhannya? Coba, ini dipikir dibalik, nggak bakalan ketemu-ketemu kecuali pembohongan. Ah, lebih hebat pada Nabi kan, Nabi aja gak bisa ketemu kan. Justru itulah. Karena konsep ketuhanannya nggak jelas, Bang. Begitu. Kenapa konsep ketuhanan tidak jelas? Karena konsep kitab sucinya tidak jelas. Sampai segala sesuatunya berada dalam kitab sucinya. Itu loh. Diceritakan Tuhan yang mana ya kau tuh nampak, tunjukkan berapa banyak foto. Bingung mereka. Pasti. Foto mana? Yang mana ya. Yang mana yang menemui kamu? Yang mana kan begitu? Yang mana ya? Jadi ternyata teman-teman, keimanan kepada kitab suci yang merupakan rukun iman, artinya wajib untuk mengimani kitab suci yang datangnya dari Allah. Bukan yang datangnya dari orang, nggak ada namanya, tunggu 200 tahun baru dikasih nama. Itu bukan kitab suci. Jelas sekali bukan. Gitu kan? Lanjutkan Abang Langit Bumi, ini bagus pembahasan Abang tadi ini. Istiraj. ya, Iya. istidroj ya. Betul. Yes. Pembiaran, artinya itu pembiaran oleh Allah terhadap orang-orang yang bahlul ini kan. Bahlul. Iya, masih mendingan Mbah Surip daripada Mbah Lul ini kan. Iya, itu kan di Al-An'am 44 itu pun merujuk pada semua manusia Bun gitu. Nasu berarti kan semua manusia. Iya. Iya, itu yang harus sebenarnya buat pelajaran kita juga, kaum muslim. Iya. Ini Al-An'am, Masya Allah, ini Al-An'am. Masya Allah, Al-An'am itu loh. Al-An'am Al-An'am. 44. 44 gitu. Masya Allah. Kebetulan nih Al-An'am pula ini 44. Iya, ini dia. Tuh, pas paling bawah itu. Tuh, lockdown-nya. Tuh, paling bawah. Iya. Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hujan lebat betul. Baik siap Abang dah. Betul. Betul tadi Abang kita tadi ke negara bunyi hujannya tadi Bang udah Syahendra ya.
Bang, Udah, siapa tadi ya? aku tuh Lupa tadi apa. mau istirahat. Aku tuh Mm, baru pulang rumah sakit hari ini tadinya. mm-mm. Dewa Bima, apa kabar? Baru Iya. pulang dari rumah sakit aku. Mau istirahat. Mm-mm. Kami dulu ya, Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, betul. Um, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Oh, baru pulang dari rumah sakit udah kita. Masya Allah. Alhamdulillah istirahat udah. Ya. Di Bogor ini lagi hujan besar. Dia bukannya istirahat betul. Ya. Baik, Alhamdulillah. Abang Raffi Rafa, Masya Allah. Ini Raffi Rafa ini. Istirahat dulu ya, biar sehat insya Allah. Bang Raffi Rafa ini memang abang itu em, mempunyai saudara kembar atau mempunyai anak kembar. Coba abang deh silahkan aja abang deh. Ya ini dia. Ya mereka itu orang yang lupa berzikir, mengingat Allah. Maka fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Maka fatahna. Nah ini loh fatah. Kami bukakan kepada mereka abwaba, banyak pintu-pintu. Kulli syai'in, dari hal apapun. Termasuklah yang namanya lotre lah, namanya inilah, yang itu, macam-macam. Minta doanya Bunda adik pas saya mau nikah. Oh Masya Allah. Iya, iya, baik. Betul-betul. Iya, betul Bang Raffi Rafa. Monggo. My Salon. Monggo. Iya. Ananias Damaskus juga ini. Iya, gitu. Masya Allah. Iya. Gombar Siantar. Iya. Bayangkan ini. Untuk orang yang lupa berzikir, tidak mau mengingat Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Teman-teman jangan merasa Assalamualaikum Bunda. bahwa Waalaikumsalam Bang Siantar. Iya. Ini Al-Quran yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang teman-teman sedulur yang sudah like matur nuwun nggih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا
بغتة فإذا هم مبلسون. Allah. Maka seketika, tatkala, falamma, maka seketika atau tatkala, nasu, lupa mereka, madzukiru, bihi, apa-apa yang seharusnya mereka mengingatnya. Zikir. Fatahna alaihim. Maka fatahna, nah itu fatahna. Kami bukakan alaihim, atas mereka, kepada mereka, abwaba, dari kata bab. Babun, kalau dia jamak menjadi abwaba. Babun, kalau jamak jadi abwaba. Kulli, tiap-tiap syai'in, segala sesuatu. Wah, dibukakan pintu. Yang anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dari pintu keturunan. Yang istrinya pun seperti awet muda, segala macam. Tuh, dari rumahnya pun bagus, kendaraannya bagus, pendidikannya, pokoknya abwaba kulli syai'in. Kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu untuk tampak bentereng, tampak bagus. Hatta, nah, sehingga, idza farihu. Nah, ini nama Farhan tuh dari sini nih. Farihu, Farhan. Sehingga ketika mereka bersenang-senang, meluap-luap kegembiraannya, bima utia, dengan apa-apa yang telah didatangkan kepada mereka, akhadnahum bautatan. Itu ini loh. Khuz itu memegang. Hup. Nah, itu. Tapi memegang yang dengan gini, pegang dengan kecepatan cepat begitu. Itu khuz. Ambil. Pegang. Nah, itu ini namanya khuz. Ya. Maka kami timpakan pada mereka bautatan, dengan tiba-tiba. Tiba-tiba apanya? Azabnya. Jadi rupanya disusuk-susukkan, dihibur-hibur, rupanya untuk diapain? Diazab. Ya enggak maulah hidup kayak begini. Betul nggak Abang dah langit bumi? Ampun. Dikasih ini, kasih itu, rupanya ujung-ujung untuk diazab. Coba. Anda mau Masih diginikan? menjalik. Jangan sampai, Bun. Nah, itu bilang minta, ibarat kata dibiarin sama Allah. Betul. Nah, tapi ingat, Diumbar, sekali Bun. Allah Itu mengambilnya, jatuhnya diumbar. kami ambil itu dari mereka, bautatan, khuz. Kami ambil semua itu dari mereka, bautatan, dengan tiba-tiba. Jadi kepada Abang Dah Saifuddin Ibrahim, dan kepada ya Mbak Sarah Ayu, ayolah insaf. Mudah bagi Allah. Khuz itu bukan ngambil gini, bukan. Khuz itu mengambil yang sifatnya apa ya bahasa Indonesia itu? Gini, ini apa namanya Bang Langit Bumi? Itu. Bun, gambar. Nah gini loh, kita ngambil sesuatu, ini kan ngambil. Kalau mau ngambil itu kan gini. Ini diambil gitu kan. Gitu kan. Ya. Tapi kalau yang khuz itu bukan gitu. Cara ngambil yang kayak gini. Tarik itu loh. Mengambil paksa. Ngambil paksa lah. Coba ada istilah lain nggak? Ini kan bahasa Samber, Indonesia ini kurang. Gimana? Disamber. Ya, bahasa daerah disamber. Ya, ambil paksa. Kami ambil paksa dari mereka. Bautatan, dengan tiba-tiba. Jadi kita kirimkan pesan kita untuk Bapak Saifuddin Ibrahim. Jangan sampai terjadi. Allah mengambil paksa segala sesuatunya dengan tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik. Ngomong-ngomong, Abang nih masih ingat nggak apa sih yang dihujat-hujatkan Saifuddin Ibrahim yang kira-kira bisa kita ingat untuk malam ini? Jadi kita jawab, kita berikan reaction.
Dia Naudzubillah, mengatakan tentang naudzubillah, Bun. Yang saya tahu dia minta adalah 300 orang. ayat dihapus. Loh, Iya. kita aja membaca Bible ya. Ini maaf nih Bang Sapudin Ibrahim, Ge. Kami baca Bible, Bang. Bapak lah, udah tua ya. Pak Sapudin Ibrahim, kami baca Bible. Ngeri isinya. Ya kan? Ada kami membuat surat kepada siapa itu? Kami bilang kepada Dirjen Bimas Kristen dan Katolik Departemen Agama supaya gini, nggak pernah. Paling-paling debat di dalam ya format-format di diskusi di platform-platform sosial media. Tapi lihat dia, seperti itu beraninya, luar biasa, jahat sekali. Apa Pak Sapudin ini nggak pernah membaca Ezekiel apa begitu? Nggak pernah tahu kalau Tuhan di dalam Bible, maaf, ini karena mau bicara Bible, malu Bunda kalau Qurannya dibuka. Karena yang mau dibicarakan ini ayat berkaitan dengan kotoran manusia. Iya, Bun. Nggak levelnya Quran untuk dibuka. Betul tidak teman-teman? Iya, Ya, Bun. nggak level. Kita tutup, maaf. Terlalu suci Quran ini. Nah, begitu kami Pak Saipudin. Kalau Anda dulu tidak begitu terhadap Quran Anda, wajar Anda sekarang menjadi murtad. Betul nggak teman-teman? Jangan-jangan dulu jadi Islamnya cuman ya seperti itulah. Nauzubillah min dzalik. Ya, Islamnya dulu ikut kelompok NII. Betul, Abang dah sang pembasmi sesat. Monggo Abang, yuk kita gabung Abang dah. Kelompok Zaitun itu kan kelompok yang ingin membuat negara Islam Indonesia. Mazhabnya mazhab Bung Karno. Maaf Bapak Ibu, tiap orang punya kapasitas. Bung Karno itu kan bukan ulama. Kok jadi panduan mazhab? Coba dipikir-pikir nih Abang dah. Gimana pendapat Bang Langit Bumi? Iya, Bun. Bang Rafa monggo naik. Oten halo, monggo. Gimana pendapat Bro Langit Bumi? Merampas Iya, betul. Oh iya, betul. Merampas ya. X Black. Abang dah kena ban ya Bang ya? Mau Bunda naikkan nggak ada pilihan untuk naiknya nih. Wah, Masya Allah. Sambil sholawat betul-betul. Alhamdulillah matenun. Kang aksiomatik. Ya. Ya, Bang Mandru. Mari kita naik Bang Mandru. Masya Allah Bang Mandru. Tuh ini, wah Bang Mandru kena ban juga ya. Ini akun yang kecil ini. Yuk coba naik Bang Mandru. Teman-teman kita follow Bang Mandru ya, biar akunnya cepat besar lagi. Terima kasih Abang dah sang pembasmi sesat. Monggo Abang dah kita naik Bang. Masya Allah, sang pembasmi sesat. Ini mudah-mudahan tidak di ban ini. Bunda jemput pakai bulldozer. Iya. Gimana? Kita lanjutkan yang tadi Bang Langit Bumi. Seandainya lah kaum muslim di Indonesia ini, ya, petantang petenteng, seperti yang dilakukan oleh Pak Saipudin Ibrahim. Wah, coba. Minta ampun. Oh, betul-betul. Closing kerja. Baik, Abang dah. Bang Mandru, berkenan ya Bang Mandru. Hai Zora ceria. Siap, insya Allah. Nanti kalau udah selesai gabung ya Abang dah ya, sang pembasmi sesat. Bang Zora, Kakak Zora, yuk. Zora ceria, monggo. Apakah bisa Bunda undang ya? Coba, apa pandangan Bang Langit Bumi ketika pertama kali mendengar ada ayat Parno di dalam Bible? Ini kita kembali flashback ke belakang. Saat dulu pertama kali mendengar ada ayat-ayat keterangan-keterangan di dalam Bible yang begitu. Kisanak coba, monggo kisanak nggih. Monggo kisanak Bun coba. Yesko, maksudnya Bun Yesko. Iya, banyak itu yang lainnya. Pokoknya yang di Kidung Agung, ya, Yeskiel.
Nah gimana pandangan abang pertama kali dulu waktu mendengar pertama kali? Coba mau tahu benda nih. Suka kalau atau jijik? Dua aja. Suka atau jijik? Yang mana? ya naudzubillah menjalik bun, kalau kita sebagai orang muslim mengerikan ayat-ayat begitu. Kalau anak kita, saudari-saudari kecil kita, bagaimana kalau melihat begitu? Betul. Apalagi kalau yang ini kan, yang di masa suami tak di rumah, dia pula mengundang orang lain Iya, untuk masuk ke kamar tidurnya karena suami tidak di rumah. Ini ajaran apa ini teman-teman? Ya, apapun alasannya, itu berada dalam sebuah kitab suci itu sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Amsal, betul. Sangat tidak layak. Bunda yang terkena dalam kepala Bunda tuh istilah Inggrisnya proverb. Apa ya bahasa Indonesianya? Ah, itu abang nulis Amsal. Karena Bible Bunda yang udah baca dalam bahasa Inggris semua. Ya ada yang lain bahasa lain lagi. Tapi bukan bahasa Indonesia. Terima kasih abang dah. Amsal. Ya, proverb. Proverb 7. Nah, belum lagi yang ini nih abang dah. Yang melacurkan diri, sundal persundalan. iya, Nah, abang laki-laki saya tanya nih bang, membaca ayat persundalan yang terlalu open, buka-bukaan seperti itu. Apa perasaan abang waktu pertama mendengarkan itu bang? iya, mengerikan bun, karena itu akan dibaca oleh semua jenis Seisi umur. keluarga. Iya, semua umur bun. Itu sebabnya teman-teman, di Amerika, Bible termasuk buku yang kena banned. Di ban. Bahasa Inggrisnya ban. Tulisannya banned. Kena ban. Banned. Kenapa kena banned? Ya karena isinya tidaklah layak untuk anak usia sekolah. Baik yang anak usia sekolah masih SD, apalagi yang SMP, SMA yang belum punya apa-apa. Maka tidak dibenarkan anak-anak baca kitab terjemahan ya. Betul. Walaupun kitab aslinya pun, ya seandainya anak itu memang orang dari Yunani, keluarganya dari Yunani, ya bangsa Yunani, lalu pandai baca bahasa Yunani, dia baca yang dalam bahasa Yunani, tetap juga sangat tidak mendidik, bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Nah itu yang akan menjadi kitab suci. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim, ini juga Sarah Ayu, ya maaf ya, Anda berdua sudah keblinger memilih agama yang jelas-jelas sangat parno seperti itu. Jangan-jangan dulu waktu milih nggak sempat baca Bible-nya dulu mungkin Bang. Ya nggak? Bisa jadi bun. Nah iya, nggak sempat baca. Nah sekarang udah kadung begitu. Sudah terpaksa jadi pemulung sekarang kan begitu. Kita doakan semoga kebenaran makin nampak nyata di depan mata Pak Saifuddin Amin. Ibrahim. Allahumma amin. Gitu. Amin, Allahumma amin. Kemudian belum lagi kisah para nabi. Itu kan yang orang biasa nih. Sekarang para nabi. Para nabi di dalam Bible. Kebanyakan difitnah mempunyai akhlak yang tidak senonoh. Nah ini nabi atau apa gini loh. Coba menurut Abang Langit Bumi. Pernah nggak menjumpai di dalam Al-Quran ada minimal tuh 25 nabi di dalam Al-Quran yang diceritakan. Ada nggak satu aja yang diceritakan berparno-parno dengan sangat vulgar,
baik dengan anak kandungnya sendiri, astagfirullahaladzim, atau dengan bini orang lain. Raja Daud, Nabi Lut, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Apa pandangan abang tentang para nabi? Tadi kan cerita Parno nih, orang umum. Sekarang langsung para nabi Iya, dalam Bible seperti itu. Apa pandangan abang? iya kalau Wajar di nggak abang Islam, marah kalau abang jadi muslim yang tahu bahwa dalam Quran itu nggak pernah nabi dinistakan? Marah nggak abang baca Bible kayak gitu? ya Ini marah, jujur aja nih. Bismillah. marah bun. Kan kita dari kecil diajarin Nabi panutan bun. Wow. Malah ada yang nabi, maaf, meniduri anaknya sendiri. Dua-duanya pula, semuanya. Pernah baca nggak itu abang dah? Belum bun, belum. Wah. Itu berarti Nabi Lut. incest bun gitu, incest ya. Oh iya. Nabi Lut. Ngeri. Yuk kita buka yuk. Bible yang Coba ini bun. aja. Iya, coba buka bun. Gimana? Iya, coba buka apa Ini lah. itunya. Nih. Hmm. Ini ayat incest berarti ya. Ayat incest. Nggak ya, dulu waktu baca pertama kali rasanya, waduh, ini kok ada kitab suci begini, ini gimana ini ya Allah. Iya kan? Kok bisa begitu kitab suci begitu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Nah, nama juga Alkitab bun, kitab-kitab. Jadi Mm-mm. main. Kalau main Iya. satu kali, nggak apa-apa. Kalau main-main kan nggak enak dengernya. Iya. Artinya tuh, waduh, nggak habis pikir lah. Jangan-jangan ini sebetulnya cuman tipu daya orang Yahudi zaman dulu untuk menjelek-jelekkan. Ya. I'm gonna get a text message. The code. Oke, sebentar abang dah. Ini Romo minta sesuatu. Baik bun. Jadi jangan-jangan pikiran Bunda waktu bacanya itu ya, apakah ini betul tulisan orang yang ingin memuliakan Tuhannya atau justru malah membuat fitnah untuk agama Allah kala itu gitu loh. Bukankah orang Yahudi ini paling lihai dalam urusan membuat fitnah? Ingat yang memfitnah baginda Rasulullah siapa kalau bukan orang Yahudi coba? Gosh, now I need the other. Iya bun. Yang menebar fitnah itu siapa kalau bukan orang Yahudi? Paling lihai itu. Jawarannya itu mereka. Who you want to cover? Who you want to cover? No, I'm supposed to receive. Excuse me? I'm supposed to receive something. Oh, such as what's that? Such as? An account number, Oh, but they're changing the login. okay. Hmm. Iya. Nah, lucunya ini, coba di sini lihat nih. Coba Bunda tunjukkan ini, nih. Apa bacaannya? The two angels, ya kan? Two Iya, angel. bun. Tapi giliran dalam perbincangan mereka mengatakan Baginda Abraham telah melihat Tuhan.
Padahal jelas-jelas dalam Kejadian dikatakan itu adalah 2 malaikat, 3 malaikat. Yang satu bertugas apa, yang 2 bertugas apa, kan gitu. Tapi jadinya mereka rubah yang malaikat tadi jadi Tuhan. Tuh, Nabi Ibrahim difitnah sudah bertemu Tuhan. Padahal jelas-jelas di dalam kitab Kejadian disebutkan awal-awalnya dibilang itu angel, malaikat. Bagi enteng bagi mereka, malaikat ganti Tuhan, gitu kan, ganti malaikat lalu manusia jadi Tuhan. Coba, gimana menurut abang nih? Ini konsisten atau enggak nih kalau kayak gini nih? Iya bun, banyak. Kalau konsisten dan kontradiksi kan banyak bun emang ditemukan. Cuma kan LAI-nya itu loh bun yang perlu disorotin. Ya, betul, betul. Emang gimana menurut abang, kesan abang tentang LAI? Iya kurang apa ya? Mungkin kompetensinya bun, Gitu ya. ya kualitasnya juga kan mungkin harus dipertanyakan. Iya, kok beraninya mereka merubah-rubah begitu loh. Jelas-jelas bunyinya 3 orang malaikat Tuhan. Tahu-tahu dalam khotbah-khotbah mereka dibilangnya itu Tuhan. Loh, emang malaikat sama dengan Tuhan gitu? Coba abang. Gimana bun? Coba menurut abang, malaikat sama dengan Tuhan nggak? Ya beda bun, ciptaan sama yang menciptakan itu mah bun. Nah, ini kira-kira menurut abang kenapa orang-orang Kristiani itu sampai nggak bisa membedakan? Kira-kira kenapa bang? Nggak tahu ya bun, mungkin ya doktrin kan mereka bilangnya doktrin, dogma. Kalau menurut Bunda ya karena kitab sucinya bang, kitab sucinya asal muasalnya itu kitab suci bang. Iya, betul bun. Bisa. Makanya kita itu sangat membanggakan Quran ini. Tidak ada kitab seperti Al-Quran ini. Oh, iya bun. Jadi kalau mau membicarakan suatu agama, kan orang tidak bisa melihat Tuhan untuk bertanya, emang siapa? Nabi saja nggak bisa lihat Tuhan. Satu-satunya jalan adalah cek kitab sucinya. Nggak ada yang lain, Bang. Nggak ada yang lain. Nawang baginda nabinya, Nabi Musa juga sudah tidak di sini. Sudah berpulang semua para nabi dan rasul. Apa dong satu-satunya? Makanya benar kata Rasulullah, taraktu fikum. Aku tinggalkan kepadamu. Ya kan? 2 perkara yang kalau kalian ikuti, selamatlah kalian dunia dan akhirat. Yaitu kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, bukan kitab lain, Bang. Bunyinya tuh kitabullah, Bang. Perkara kitab kan ada banyak jenis kitab. Betul tidak? Betul bun. Tapi harus kitab yang datangnya dari Allah. Walaupun mau bilang dia namanya Bible, namanya Gospel, ya. Apapun namanya, apakah dia dari Allah? Dengan bahasa yang lebih encer, apakah dia datang dari Tuhan? Paling banter yang bisa mereka lakukan, datangnya dari inspirasi. Bang, tukang nulis novel tuh juga pakai inspirasi Tuhan juga tuh, Bang. Iya bun. Itu yang bikin Hollywood itu pada bilang inspirasi Tuhan itu. Banyak orang Yahudi dalam tuh, Bang. Coba kita bicarakan yang bagian yang kecil ini. Apa menurut Abang di terinspirasi oleh Tuhan? Wow. Ya gimana bun, orang mereka juga bingung menjelaskan itu isi kitab-kitabnya itu. Makanya begini bun, kalau di Al-Quran kan bun, Iya, orang namanya
Gimana ya mau bilangnya? Mau namanya rekayasa semua. Buku Iya tapi bun, buku rekayasa. iya bun izin kalau di Al-Quran kan tercatatnya Nasrani dan Injil. Heeh. Ini dua-duanya mereka tolak bun. Nasrani kan mereka anggap cemoohan di zaman itu. Oh iya. Ya, Injil pun juga mereka kan nggak mau pakai nama Injil, pakainya sekarang Alkitab. Betul. Iya, karena kalau mereka pakai Injil, mereka harus masukin Injil Barnabas yang di situ kan kontradiksi sama dogmanya mereka, Bun. Gitu. Tapi kalau dulu mereka pakainya Injil. Iya, Dulu. tapi mereka nggak ngakuin, Bun, Injil Barnabas gimana tuh, Bun? Ah, jangankan Injil Barnabas. Wong gospelnya. Udah kamu bilang Injil. Ah, mm-mm. Yang bukan Injil kok. Yang Injil itu datang dari Sang Pencipta kepada Iya, Nabi. Ini iya, Barnabas bukan Nabi. Lalu Petrus bukan Nabi. Thomas bukan Nabi. Yang utusan kan cuma satu. Baginda Yesus. Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam. Betul nggak? betul. Takut. Ya, nggak bisa dong dibilang gitu. Injil memang bukan Injil. Yang murid paling dekat dengan baginda Nabi Yesus alaihissalam adalah Petrus, Bang. Petrus adalah murid yang paling dekat dengan baginda Nabi Yesus. Bahkan dianggap ketua para murid. Ketua para murid. Nah, tapi kenyataannya, Bang Nasution, mari Abang Dan. Mari Abang Dan. Yuk. Kenyataannya, ketua para murid saja, itu dilecehkan, Bang. Nggak diterima gospelnya. Jadi teman-teman biar kita bedakan, catatan dari para murid itu disebut gospel, Bang. Biar jelas, kita jangan ragu-ragu bilangnya gospel. Gospel. Adapun gabungan semuanya itu namanya Biblia atau Biblos. Biblos artinya catatan yang di clipping. Memang itulah artinya Biblos. Gabungan catatan-catatan menjadi buku. Kalau bahasa kita itu clipping, Bang. Jadi kualitasnya ya clipping itu. Nah, silakan apa pandangan Abang? Assalamualaikum Bang Nasution. Apa kabar Abang dah? Waalaikumsalam Bunda, izin nyimak. Oh ya, tetap semangat ini. Nyimak selalu. Ini tadi kami Iya putar Bunda. videonya istrinya Saifuddin Ibrahim itu curhat kepada sang debater Rudy Yohanes. Video itu yang diputar ulang oleh Koh Julius dari akun Dr. Akal adalah video yang dibuat oleh Rudy itu 2 tahun yang lalu, tetapi baru dinaikkan. Jadi menunggu 2 tahun, kayaknya Rudy itu mungkin dulu itu bisa jadi belum dapat izin dari istri Saifuddin Ibrahim. Bunda menduga begitu. Jadi setelah direkam, istri Saifuddin Ibrahim tidak mengizinkan untuk dilemparkan ke publik. Nah sekarang setelah Saifuddin Ibrahim tidak berada di Indonesia dan pendeta Manubulu berurusan dengan polisi, mungkin disitulah barulah Rudy Yohanes merasa ini saat yang tepat untuk dirilis. Ditangkap langsung oleh Dr. Akal, Koh Julius.
Di sana dikatakan Sarah Ayu ini yang dia adalah mantan Muslim, keluarganya itu Muslim, tapi dia memilih untuk mengambil jalan yang sesat. Sementara Pak Saifuddin, ya mau-mau sajalah sebagai orang murtadin yang lagi ngetop-topnya waktu itu, terus menikahi anak muda, ya gadis muda, ya tentu mau-mau saja. Jadi motivasinya sudah berbeda. Jadi Bunda tanya tadi kepada Abang, Bang, di antara yang diomongin oleh Saifuddin Ibrahim dalam ucapan Quran apa aja? Oh itu, dia menuntut 300 ayat dihapuskan. Ingat kan Bang? Bang Nasution ingat ya? Ingat Bunda. Nah, apa pandangan Abang tentang itu? Lalu Bunda bilang sama Bang Langit Bumi, yuk kita diskusikan di situ aja. Memangnya kita Muslim nggak tahu isi Bible? Mohon maaf, tamat dari kulit ke kulit. Tapi apakah kami langsung nuntut kepada ini Dirjen Bimas Agama Kristen di Departemen Agama supaya menghapus? Tidak, Bang. Nggak ada kami begitu, karena kita tahu itu sudah ya satu paket di dalam Bible. Paling yang bisa kita lakukan menghimbau teman-teman, ayo pakai akal sehat. Tidak mungkin kitab suci seperti ini. Betul nggak Bang Nasution? Silakan Bang, pendapat Abang. Kalau pendapat saya Bunda, detailnya Al-Quran itu satu titik pun nggak bisa digeser. Karena itu standar baku. Ya. Karena begini Bunda, saya sendiri penikmat Al-Quran. Betul. Yang jelasnya kalau saya mengkaji dari titik sainsnya, Masya Allah. saya tercengang. Betul. Di sini saya adakan penelitian sendiri Bunda, yang bersumber dari Al-Quran. Iya. Kalau selama ini kan para ilmuwan mempergunakan dalil Pitagoras, 2pi kali D, dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam rumus sains ya. Betul. Kalau saya bukan itu yang saya gunakan Bunda. Nah, apa tuh Bang? Nah, berapa jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam, Betul. dibagi berapa kali sholat. Ternyata lebih akurat antara teori dengan praktek. Kita detailkan di data, di atas kertas, Betul. dan kita aplikasikan pada unit, ternyata Betul. selaras. Nah, apa itu Bang? Nah, banyak. Bahkan ada satu unit yang udah saya apakan tentang penjernihan. Salah satu contohnya itu dalam menghadapi limbah ya. Di dunia ini, dalam dunia industri kan bermasalah itu limbah. Oh ya? Wow. Jadi saya terpikir, setiap kami sholat, wajib berwudu, suci di hadapan Tuhan. Betul. Gimana sih Ini berwudu bisa itu? Saya coba riset. Oke. Alhamdulillah udah saya unggah di YouTube. Udah 4 tahun nggak ada yang mendampingi. Kebiasaannya kan YouTube kalau ada inovasi yang sama kan diberendengkan. Betul. Nah, tapi di situ udah pernah dulu dipresentasikan, nggak diterima. Karena landasan teorinya yang itu tadi. Landasan teori saya itu nggak diterima di dunia internasional. Karena Ya, bukan mereka dalil Pitagoras. Maunya mereka landasan teorinya adalah teori-teori sarjana mereka. Kalau landasan teorinya Ya itu. dari Al-Quran itu mereka anggap nggak ilmiah. Begitu. Saya nggak mau. Karena begini Bunda, selaku Muslim kita nggak mau bohong. Oh, Kalau kita betul. pakai dalil Pitagoras, dalam antara teori dan praktek, kesalahan 20% ke atas, 20% ke bawah dari nilai sebenarnya, itu dianggap kebenaran kan? Betul. Jadi kita nggak mau itu, kita mau yang detail.
pasti nabrak Betul. tembok. Betul. Oh, abang ini Akhirnya nggak ternyata ditolak, kreatif, ditolak. ya. Kreatif abang kita ini. Bang Langit Bumi. Abang kita ini kreatif ternyata, nggih. Bang Hadir. Kadal Gurun monggo naik abang dah. Ini abang kita, mualaf kita ini. Monggo abang dah Kadal Gurun, monggo naik abang dah. Alhamdulillah. Iya, saudara. Salam kenal, saudara. Ya, itu abang Kadal Gurun. Itu mualaf di daerah Dayak. Dayak Kenya. Luar biasa. Iya. Allah kemarin membangkitkan orang-orang luar biasa. Beliau kehilangan istri, kehilangan anak. Ya ampun, luar biasa. Jadi memang, kata Bang Langit Bumi tadi bilang, kalau ada orang yang masuk Islam, itu memang orang-orang luar biasa. Dan mereka tahan banting. Diuji begini, begono. Masya Allah. Silakan Abang Dah, karena gurun berkenan naik Abang Dah. Biar kami dapat berkah pula dengan kehadiran Abang Dah, kisah Abang Dah. Sebagai pejuang ya. Dan beliau ini terus berupaya bagaimana menyebarkan Islam di tanah Dayak, Bang. Ini. Alhamdulillah. Memang Kita itulah. menurut Dayak, Bang. Wah, ilmu ini ononya banyak, Bang. Tapi sama beliau ini, beliau pelajari pula ilmu kanuragan dan ilmu perlindungan badan secara ilmu tasawuf. Ilmu kanuragannya berkembang. Coba Abang Kadal Gurun naik Abang Dah. Abang Dah pitung pianis. Coba naik Abang Dah. Nah, biar- itu Bunda. Uh-uh. Jadi kalau kami iseng-iseng Bunda, Betul. dalam keadaan guyon, kami siapin pH meter Ya, untuk di air, betul. pH meter untuk COD, BOD, semua instrumen lah di laboratorium. Nah, kita coba bacakan Bunda surah Al-Fatihah Betul. pada air segelas masing-masing Betul. dengan posisi sebelumnya berasal dari satu sumber yang sama airnya. Itu sumber yang sama. Betul. Dalam hal ini istilahnya di sini kita kenal aqua galon ya. Betul. Setelah dibaca dengan metode masing-masing, setelah dibacakan Al-Fatihah ada yang putar lagu dangdut dan lain-lain sebagainya. Betul. Ternyata komposisi airnya berubah. Ya, betul. Al-Fatihah lain, ngaji kita lain, perjanji lain. Ini Tapi iseng-iseng kan? Pak Yashimoto. Iya, berarti seperti penelitiannya Profesor Yashimoto. Iya Bunda, aku nggak dengar informasi itu Bunda. Bagaimana Bang? Aku nggak dengar pula informasi itu. Bang ketinggalan. Cari Bang. Kalau bisa Bang cari di buku bekas. Itu namanya Profesor Jepang meneliti air. Sampai dia teliti air Zam-Zam Bang. Wih, komposisinya ya ampun. Dia lihat dengan mikroskop elektronik. Sehingga nampak komposisi air berbeda. Iya ya. Jadi sama beliau ini, taruhnya air di dalam sebuah bejana, ditulisin dengan kata-kata, ditempel ke bejana itu. Ada air yang ditulis dengan kata-kata yang indah, ya, maka ikatan hidrogen dan oksigen di dalam air berubah, Bang. Cuma ditulis loh. Lalu dia lakukan lagi penelitian dengan diperdengarkan suara. Musik rock, musik lembut, musik klasik gitu ya. Berbeda. Dan dia muat bagaimana struktur air itu cantiknya ketika diputar lagu klasik. Dan ketika dia coba lagu air Zam-Zam, ternyata satu tetes air Zam-Zam dimasukkan ke dalam bejana, satu bejana, maka seisi bejana langsung mempunyai
struktur ikatan yang sama. Takbir. Semua menjadi air Zam-Zam. Wow. Jadi kalau punya air Zam-Zam, Bang, tahan. Ambil separuhnya, itu taruh sesendok-sesendok ke bejana yang berbeda. Maka bejana, tiap-tiap bejana itu menjadi air Zam-Zam baru. Takbir. Allah Akbar. Ya. Allahu Akbar. Wow. Abang perlu baca bukunya tuh, Bang. Kamai. Yoshimoto. Iya Bunda, saya usahakan lah nanti. 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu apa 10 tahun yang lalu? Kalau nggak salah, penelitian itu tahun 2000. Iya, 20 tahun lalu lah, Bang. Tahun 2000, Bang. Iya Bunda. Telat berarti Nah, itu. informasi saya Bunda. Ya, Iya. ya, ya. Nggak apa-apa, Bang. Justru kita bisa Karena ambil, ini Bunda, dasarnya memang yang betul, dasarnya iseng. betul. Waduh. Lanjut, Bang. Lalu apa lagi yang Abang teliti, Bang? Mantap, Abang. Apa lagi, Bang? Apa lagi, Bang, yang Abang teliti, Bang? Jadi itulah Bunda kan Mm-mm. banyak Bunda. Banyak. Bahkan begini Bunda, Alatnya itu nggak bisa pengaruh dipakai, kan? tasawuf enggak bisa Bunda. Loh, kok? Enggak masuk di standar rumus internasional. Hmm, gitu ya. Jadi di teori kita kalah. Oh, begitu, begitu, begitu. Ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Lanjut, Bang. Gitu rupanya ya. Tapi aplikasinya ada tuh, saya unggah di YouTube Bunda. Wow. Apa nama Foto channelnya, Bang? saya itu yang di apanya itu. Ya Bunda. Nama channelnya apa ya, Bang? Oh iya, enggak di YouTube aja diketik. Penjernih air tenaga listrik. Itu harus didukung itu, teman-teman. Harus di-follow itu. Subrek, subrek, subrek ya. Hmm. Wow. Wow. Memang agak aneh, tapi itulah kan di grup-grup itu 6 orang kami itu. Wow. Coba diketik, Bang, biar teman-teman yang lain bisa mengeceknya channel YouTube-nya, Bang. Coba diketik, Abang, dah. Di chatting, Bang. Coba diketik, Bang. Mm-mm. Wow. Itu suatu langkah yang kreatif dari Abang itu. Harus waktu didukung itu, Abang, langkah kreatif dari Abang itu. Jadi terbukti Bunda, Tuh, wudhu tuh. itu wudhu itu memang mensucikan. Rupanya bukan ujuk-ujuk Bunda. Oh, betul. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Ya, setuju banget tuh, Bang.
Kalau Bunda itu yakin Bang, kalau berwudu itu dilakukan dengan benar, sehat badan kita Bang, sehat. Iya benar. Sebab agama ini agama sempurna, apapun yang datangnya dari baginda Nabi, dijamin Bang, dijamin. Jadi kalau penelitian kami ini Bunda, dari segi aspek psikologi, ya kan, Bagaimana Bang ya? perbedaan antara seorang Muslim dengan kafir, Nah, asal syahadat aja dia, apabila dia mengalami suatu permasalahan, dia renungi aja dirinya yang dalam masalah 3 menit, paling 3 menit, bahkan lebih cepat lagi, pasti datang solusi. betul. Nah, Dasarnya syahadat itu itu ya Bang ya? buktinya. Iya, sekali aja dia syahadat. Tapi jangan didulukan egonya ya. Dulukan dulu, kaji dirinya dulu. Ngadu aja sama Allah. Insya Allah, Betul. Iya. insya Allah langsung keluar. Ada solusi. Tapi jangan berusaha bohongi diri atas jawaban apa yang ada dalam hati. Insya Allah tepat. Tapi terkadang kita nggak perhatikan di situ, Bunda. Gitu ya. Ego kita yang duluan. Iya. Menarik Jadi tuh, Bang. kalau menurut saya, Bunda, Betul. Al-Quran itu manual book dari pencipta alam ini untuk kita pakai di alam buatan. Iya. Betul sekali. Tak terbantahkan. Betul sekali. Tidak ada terbantahkan. Betul apa enggak? Jadi kalau Torah itu jadi GPS bagi bangsa Yahudi, sebenarnya kita lebih lengkap. Oh, jelas. Kalau GPS-nya Yahudi hanya khusus untuk para rabi. Para rabi ke atas kan, sapi kira bani kan. Rabai, manggilnya Setelah Rabai, dalam Bang. Islam Rabai. ya rabai. Yang paling Kita tinggi panggil rabai. Rabai, Bang. Rabai, Bang. Kita panggilnya, Bang. Ya, Rabai. Bang Itu. Itu kan GPS kan untuk mereka. Justru di Islam ini, Al-Quran ini bisa GPS untuk setiap manusia. Persis. Di situ perbedaannya Bunda, kesempurnaannya itu. Coba di dunia ini, unsur tambang pasti dikuasai oleh pemuka Yahudi. Jadi sebenarnya, mau digeser, setiap manusia itu berpeluang. Memang benar-benar ajaran Islam itu kelanjutan, kesempurnaan dari ajaran sebelumnya. Betul. Di mana tambang, di mana minyak. Yahudi tahu duluan. Cuman kalau kita ini sekarang kan lagi dikecokkan dengan gejolak. Supaya ini tidak meresap. Nah, itu. Benar, Abang. Karena kita ini umat Islam dibuat mandul, Bang. Banyak yang berpotensi. Iya, benar, Bunda. Tidak perlu menunggu jadi profesor. Kalau dia sudah membaca Quran, dia merenungkannya, maka datang aneka disiplin ilmu di kepalanya. Tanpa dia perlu harus tetek bengek. Itu ajaibnya Quran. Sumber segala disiplin ilmu. Ini nggak akan bisa umat manapun melawannya, Bang. Caranya cuman dilumpuhkannya sistem politik kita. Itu aja, Bang. Benar, Bunda. Itu aja. Itu aja. Lalu kita mau disamakan dengan umat agama lain, maaf, teman-teman Kristiani. Kalau teman-teman Kristiani tidak mempunyai pegangan politik, karena memang Kanjeng Nabi Yesus Alaihissalam itu tidak diciptakan untuk berlama-lama di muka bumi. 33 tahun sudah bye-bye.
naik ke langit. Kan gitu. Tapi kalau Islam ya nggak bisa. Nggak sama. Komplit. Asal orang itu Rasulullah baca, itu misinya itu sukses. Misi Rasulullah sukses dengan turunnya ayat penutup Al-Quran. Firman terakhir untuk umat manusia. Sedangkan Nabi sebelumnya tidak. Jadi makanya kagum kita pada Al-Quran itu, Bunda. Ya, Bunda? Jaringan Ya. saya putus. Apa ini? betul Bunda. Jadi Bunda ambil wudhu dulu, biar Bunda jelaskan. Kan Bunda janji sama Abang dah. Membukakan Al-Quran yang dahsyat. Oke, Bunda. Nah, Oke, Bunda. membukakan. Ya, Rata-rata teman-teman kita yang ikut dalam kelas, namanya anatomical microscopic. Pasti dari namanya, Abang dah sudah membayangkan. Suatu anatomi, sudah. kitab suci yang luar biasa ini, yang memerlukan pola observasi seperti ditaruh di atas kaca mikroskop. Makanya anatomical microscopic. Kenapa mikroskopis? Karena dengan diletakkan dia di atas kaca mikroskop, nampaklah yang kecil, ketik, menit, yang mengagumkan, luar biasa sekali. Sehingga kita yakin dengan ainul yakin, bukankah keyakinan yang dipertanggungjawabkan dalam struktur keimanan Islam namanya ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Itu tingkat keyakinan dalam Islam yang scientific. Bayangkan, tidak ada agama seperti ini, Bang. Tidak ada. Untuk urusan keyakinan saja ada levelnya. Ainul yakin, lalu hakul yakin. Ketika orang-orang melihat dengan mata kepalanya sendiri, oh bagus, yes. Tapi bayangkan orang yang dia sudah sangat yakin, walaupun dia belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua ini ada peruntukannya. Untuk orang keras kepala kayak orang bule-bule di barat ini, dia penting dia ainul yakin. Tapi untuk orang Indonesia, tidak bertemu Rasulullah. Tidak bertemu. Tapi kok bisa yakin? Nah ini langsung loncat, hakul yakin. Untuk kesemua kedua peruntukan ini, kita berterima saja. Memang mata manusia begitu. Nah, Bunda udah berwudu, kita akan buka Quran. Siap-siap, Abang dah punya Quran 15 baris, Abang dah. Punya mushaf 15 baris. Apakah Abang dah punya mushaf 15 baris? Maksudnya Quran Abang itu terdiri dari 15 baris, begitu loh Abang dah. Apakah Abang dah mempunyainya? Coba dilihat dulu Abang dah. Kalau sudah nanti biar kita sama-sama melihatnya. Dia Quran ini, nah ini. Di dunia ini Quran secara lazim dicetak dalam format paling banyak 15 baris menjadi standar. Kemudian dulu kita ada Quran yang
tumpuk-tumpuk tintanya warna hitam begitu. Hitam tertumpuk-tumpuk. Itu 18 baris. Ada pula yang 13 baris. Nah, penelitian Bunda ini didasarkan kepada yang 15 baris. Karena pemerintah Saudi Arabia menjadikan itu sebagai standar. Namanya penelitian kan harus ada pembatasan masalah. Tidak bisa diteliti lalu ambil semua Quran. Karena untuk disajikan dalam bentuk data yang bisa dilihat semua orang. Begitu. Meskipun yang namanya Al-Quran tidak perlu diakui dengan data pun, dia pasti wahyu Tuhan. Dan itu tak terbantahkan. Meskipun seperti itu ya. Tapi tetap kita mengikuti standar penelitian. Jadi Bunda membatasi ada Quran standar saja 15 baris. Masya Allah. But, do you want another thing? Do you want something else? We still have the chicken. Are you okay with that? The last night? The last offer? Are you okay? I think so. Because I probably just want to have some scrambled egg or something like that. Yeah, seemingly. It seemed. So what do you think? Are you okay with that? Oh, okay, thank you. Ya, ini maaf ini Abang Dak nanya ke komandan dulu, ke Romo Pierre. Nanti malam makannya apa? Orang Barat ini kan mereka itu kalau mau masak terus harus ditanya dulu masaknya apa. Jadi nggak mau dia ujuk-ujuk itu, nggak mau dia Abang Dak. Itu sama dengan iya, tidak boleh. hormat gitu. Sama dengan tidak Iya, hormat. benar. Jadi harus tanya maunya apa gitu. Apa kalau ini mau nggak? Ini mau nggak kayak begitu. Jadi kita menghormati budayanya begitu. Ya, harus terbuka gitu. Iya, Kita benar. sama mereka mau masak apa nanti nih gitu. Kadang malah saya adalah yang mau masak, nah kadang gitu kan. Jadi kita Ini, saling menghargai budaya. Kalau meskipun beliau iya, itu benar. selalu bilang apapun yang dimasak saya akan makan lah katanya. Tapi karena teman-teman yang bule-bule sini bilang kalau kami mau masak tuh tanya suami dulu. Jangan dimasak mais gitu aja, itu namanya nggak menghormati. Oh, terkejut lah Bunda kan. Sejak itu Bunda nggak mau memasak, dadakan tuh nggak mau. Paling kalau Bunda bilang, saya punya surprise. Apa itu? Adalah sesuatu. Nah, kalau gitu nggak apa-apa itu Abang. Gitu. Dibilangin dulu, saya punya surprise gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dibilangin, masak sajikan aja di meja kan seakan-akan gini. Gua masak nih, lu terima nih makan. Kayak gitu Bang. Beda budaya ya. Jadi Benar. nggak menghormati namanya. Kata mereka itu nggak menghormati. Iya. Ya udah kita patuh aja, taat aja. Tuh nggak masuk yang haram kan Bang? Betul nggak Bang? Iya. Nggak masuk masalah Jelasnya haram. begini Bunda rumusnya. Nah gimana Bang dah? Rumusnya kan kalau di ajaran kerasulan, Nabi Muhammad kan 2 tugas nih. Sebagai nabi Benar. bagi orang Jazirah Arab, sebagai Betul. rasul di luarnya. Benar. Termasuk kita, termasuk di Amerika sana. Kita. Benar. Jadi kalau di ajaran kerasulan, seluruh budaya di dunia ini bisa beradaptasi dengan ajaran Islam. Masya Allah benar sekali Abang dah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Luar biasa. Benar sekali. jadi istilahnya jangan Arabkan dunia, tetapi Islamkan dunia. Benar. Benar sekali. Jadi Makanya ajaran Islam di ini Indonesia cocok. dia bergaya ala Indonesia ya, tanpa harus disebut Iya, Islam Nusantara. Pasti dia akan bergaya Iya. Indonesia. Nggak perlu kita sebut Islam Nusantara. Iya. Begini Bunda, Kalau iya- jangan disebut Islam Nusantara. Saya keberatan itu. Karena begini Iya, Bunda. kami juga. Kemarin kami Zaman diskusi itu Abang Ma- Da. Abang Da Candy Susanto, apa kabar nih Bang Candy? Iya, ini ada Bang Candy di sini. Monggo Bang Candy. Please join us. Silakan bergabung Bang Candy. Monggo, apa kabar? Ini kawan Bunda lama, ini Bang Candy. Kalau di Komal Bunda ini bedanya di sini Bang Nasution.